Kita semua di Kota Semelaki, kami dari komunitas penginjilan dan gereja, kami ada di malam hari ini untuk melakukan ibadah street meeting kepada setiap teman-teman, sahabat, keluarga besar yang sedang duduk untuk menikmati setiap berkat dan hidangan yang ada. Sambil Anda duduk menikmati berkat Tuhan, sambil Anda menikmati setiap kebenaran-kebenaran Tuhan yang datang untuk mengingatkan kita sekalian, saya percaya bahwa Tuhan ada di sini. Tuhan punya maksud yang baik, Tuhan punya maksud yang indah dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita berdoa untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami, Allah yang hidup, Allah yang ajaib,
Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini kami berdoa biarlah api Tuhan menyala di sini, api Roh Kudus membakar tempat ini. Kami berdoa semua para pedagang, Tuhan sentuh dan Tuhan jamah setiap hati dan pribadi kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah hadirat Allah dicurahkan di malam hari ini. Setiap kekuatan kuasa gelap di udara teritorial di wilayah ini kami berdoa biarlah api Tuhan menghanguskan segala macam pekerjaan iblis. Semua roh-roh yang ada di tempat ini kami berdoa biarlah Tuhan Engkau berkuasa berdaulat penuh atas tempat ini ya Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi benih yang hidup yang tertancap di setiap hati dan jiwa kami. Seberapa kami yang sedang duduk di taman ataupun di wilayah ini yang sementara duduk makan, kami berdoa biarlah Roh Kudus menjamah setiap pribadi kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua orang yang lalu lalang di tempat ini Tuhan tahan setiap langkah mereka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, 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 som laki. Apa kabar semua? Saya percaya bahwa Yesus ada di sini. Yesus ada di tempat ini. Yesus mengasihi kita semua. Saudara dengarkan baik-baik. Kalau hari ini, hari kemarin, saya sudah keliling kota ini memberitakan firman Allah di jalan-jalan, memberitakan firman Allah di pasar-pasar. Ini artinya bahwa Tuhan sedang berbicara bagi kota Somlaki, supaya semua orang di kota ini harus membuka hati, harus datang kepada pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak muda, engkau dengar, jangan engkau sombong dengan kekuatanmu, karena kematian tidak pandang usia hari ini. Jangan sombong dengan kecantikanmu, karena suatu saat nanti cacing tanah akan makan engkau punya kecantikan. Jangan sombong dengan tubuhmu yang indah dan elok, karena suatu saat nanti ulat akan makan tubuhmu. Mari pasrahkan hidupmu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Yesus, bawa hidupmu kepada satu pribadi yang bernama Yesus, yang punya rencana besar dalam kehidupan kita. Tidak ada cara lain, tidak ada langkah lain, hanya satu langkah, yaitu kembali kepada Tuhan supaya hidupmu diselamatkan. Saudara, perkenalkan, nama saya Pendeta James Padlayar. Saya asli dari Kepulauan Tanimbar di tempat ini. Saya lahir di kota ini 40 tahun yang lalu, dan saya asli dari Kampung Adaud. Bapak saya Adaud, mama saya dari Kampung Serah. Dan hari ini kami datang di tempat ini tidak meminta uang, saudara. Kami tidak jual obat, tapi kami datang untuk menyatakan isi hati Tuhan bahwa Yesus sangat mengasihi Somlaki. Yesus sangat mengasihi Tanimbar. Yesus sangat mengasihi Kepulauan Tanimbar. Yesus punya rencana yang sangat besar bagi tanah Tanimbar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Satu bagian firman Tuhan dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Yang bilang amin itu Tuhan berkati. Luar biasa. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Alkitab berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sekali lagi Alkitab bilang begini, saudaraku, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dengarkan baik-baik, saudaraku, dosa memang enak, dosa memang nikmat, dosa memang indah, tapi dengarkan baik-baik, Alkitab berkata dengan jelas, upah dosa ialah maut. Haleluya, amin.
Sementara kita berdiri di tempat ini, ada orang yang mengembuskan nafas yang terakhir di setiap rumah sakit, di setiap rumah-rumah, di setiap kamar-kamar, di pinggir jalan, dalam bencana alam, dalam peristiwa-peristiwa fenomena alam yang luar biasa. Pertanyaannya sederhana, kemana mereka pergi setelah mereka mati? Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji yang mana? Janji bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Banyak orang bilang begini, dari saya sekolah minggu sampai saya sudah rambut putih ini, katanya Tuhan mau datang, tapi sampai sekarang Tuhan tidak datang-datang. Pertanyaannya begini, kalau Tuhan datang, Yesus siapkah belum? Amin. Kita sudah siap atau belum? Somlaki masih hidup dalam kemabukan, somlaki masih hidup dalam pesta pora, somlaki masih hidup dalam adat istiadat. Banyak orang masih bermain-main dengan dosa. Itulah sebabnya Tuhan beritakan kami keluar dari gereja, beritakan firman Allah di jalan-jalan, di pasar-pasar, kasih undangan keselamatan supaya semua orang harus bertobat supaya selamat. Amin. Anak muda kau dengar, anak muda kau dengar, jangan kau main-main dengan dosa. Jangan kau main-main dengan hidup yang Allah kasih dengan gratis kepada kita. Kekuatan yang Tuhan kasih gratis, kesehatan yang Tuhan kasih itu gratis, nafas yang Allah kasih itu gratis, segala berkat yang Allah kasih dengan cuma-cuma. Tapi terkadang orang merasa bahwa dia mampu, dia kuat, dia bisa. Dengar baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kau punya hari ini itu bukan engkau punya. Apa yang kau miliki hari ini itu bukan milik, bukan apa. Karena segala sesuatu yang ada pada kita ini hanya oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Amin saudara. Saya punya teman khotbah di pasar Manokwari, dia bilang begini, weh cewek cantik yang seperti Luna Maya itu, cacing tanah kirim salam buat kau. Haleluya. Cowok yang ganteng seperti Ari Wibowo itu, cacing tanah kirim salam buat kau. Dengar baik-baik saudaraku, hidup ini hanya sementara waktu saja, hidup ini singkat saja. Jadi mari pakai hidup ini untuk mencari dan mengasihi Tuhan. Tidak ada cara yang lain selain bertobat, tinggalkan dosa. Rasul Petrus berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kamu. Setiap hari kau mabuk, tapi Tuhan tidak bunuh kau mati. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kau. Tuhan mencintai engkau. Dia mau supaya engkau sadar dan bertobat, supaya hidupmu diselamatkan. Haleluya. Satu waktu saya kumpul anak-anak muda, kami berdoa di rumah saya di Sentani. Sementara kami berdoa pada malam hari itu, dalam penglihatan saya melihat ribuan generasi Papua sedang berjalan menuju kerajaan maut. Di depan itu ada jurang yang sangat dalam dan gelap pekat. Dan Tuhan bilang begini buat saya, hambaku engkau dengar, pergi ke ujung jalan itu, pergi ke ujung jalan itu, cepat halangi anak-anak muda yang sementara berjalan. Setelah saya lihat jalan raya yang begitu luas sekali, dan ribuan anak-anak muda, ada yang pakai handset, ada yang pegang HP, ada yang pegang laptop, ada yang pegang speaker. Mereka jalan sambil berfoya-foya, berteriak, tertawa, mereka bersukaria begitu luar biasa. Tapi di ujung jalan sana ada jurang yang sangat dalam. Tuhan bilang buat saya begini, pergi ke ujung jalan itu, kasih tahu mereka bahwa ini jurang yang sangat dalam. Mereka pastikan masuk ke dalam jurang. Dan ketika saya sampai ke ujung jurang itu, saya melihat ada sebuah jembatan yang terbuat dari emas, dan jembatan itu bentuknya seperti salib. Dan Tuhan bilang buat saya begini, kasih tahu mereka lewat salib sana, supaya mereka bisa tiba di seberang. Dengarkan baik-baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Hari-hari ini ada banyak orang berjalan, tapi dia tidak tahu kemana. Ada orang kerja dari pagi sampai malam, cari uang. Pertanyaannya sederhana, uang bisa beli apa?
uang beli baju, beli celana, beli makanan, beli pakaian, beli rumah, beli mobil, beli segala macam. Tapi dengar, uang tidak bisa beli hidup. Uang tidak bisa beli cinta. Uang tidak bisa beli kasih. Uang tidak bisa beli rasa aman. Uang tidak bisa beli kedamaian. Uang tidak bisa beli keselamatan. Uang tidak bisa beli nafas. Uang tidak bisa beli damai sejahtera. Karena damai sejahtera, kasih, kenyamanan, kedamaian, semuanya itu produk-produk ilahi, produk-produk kerajaan surga yang tidak bisa diisi dengan apapun juga. Saya mau tanya buat Anda, pernahkah Anda mendengar? Pernahkah Anda mendengar kasih dijual di toko-toko terdekat? Pernahkah Anda mendengar damai sejahtera dijual di toko-toko terdekat? Satu kali seorang pengacara yang terkenal di seluruh Indonesia. Siapa yang tidak kenal pengacara yang bernama Hotman Paris? Dia jalan-jalan di kota Bali. Hari itu dia naik mobil dan hujan gerimis turun membasahi semua jalan-jalan raya kota Bali. Dan dia bilang begini, Bali, kota yang sangat indah. Semua orang dari seluruh dunia datang untuk menikmati keindahan alammu. Tapi saya ini entah kenapa saya cari apa itu damai, saya tidak dapat dimanapun juga. Saya punya pendapatan per hari itu miliaran rupiah. Hari ini saya bisa tidur dengan wanita Cina, wanita dari Amerika, wanita dari Kanada, berbagai macam jenis wanita. Kapanpun saya bisa bayar, saya bisa tidur dengan mereka. Tapi damai, di manakah engkau? Saya punya uang banyak, saya bisa beli pesawat jet pribadi, saya bisa beli hotel, saya bisa beli villa, saya punya kapal pribadi, saya punya segala hal. Tapi di manakah damai? Oh Tuhan, saya mau cari damai. Damai di manakah engkau? Seandainya kalau damai dijual di kota Bali, saya mau beli berapapun harganya, saya akan beli itu damai. Dengar baik-baik saudaraku, kenikmatan yang dunia tawarkan tidak bisa memberikan rasa damai dalam hati kita. Satu lagu pujian lama dia bilang begini, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama katakan, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 Alkitab katakan di sana, Tuhan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya dan memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak bisa menyelami apa yang Allah kerjakan dari awal hingga akhir. Saudara, Alkitab bilang kekekalan dalam hati mereka, kekekalan dalam hati manusia. Artinya bahwa dalam hati manusia ada ruang hampa yang kosong. Ada ruang yang kosong dalam hati yang tidak bisa diisi oleh istri yang cantik, suami yang ganteng, rumah yang mahal, villa yang mewah, mobil terbang sekalipun, bisa beli pesawat terbang sekalipun. Bicara soal hati kita, tidak ada kenikmatan dunia apapun yang bisa berikan kita rasa damai. Satu kali saya duduk cerita dengan gembala sidang orang Wandamen dari Manokwari. Malam itu kami duduk cerita firman di meja makan. Selesai makan malam, ada satu orang Kupang, orang Timur. Dia duduk di samping meja makan. Dia duduk di lantai santai, mungkin baru pulang kerja. Saudara, dia punya rambut gondrong sampai di pantat. Saudaraku, mereka panggil dia Borgol. Namanya Agus.
Beliau di timur itu, di Kupang itu, dia punya ilmu 99. Dia pernah tidur dengan istri orang satu kampung tanpa diketahui oleh suaminya. Dia bisa berubah jadi lalat, dia bisa berubah jadi nyamuk, dia bisa berubah jadi tikus. Mereka tangkap dia masuk di sel polisi, mereka tangkap pagi, sore dia sudah di pasar. Dia bisa berubah, dia bisa keluar kapan saja. Dia punya pekerjaan itu bobol bank, bobol ATM, bobol orang punya mesin-mesin brankas keuangan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari itu saya bicara dengan Bapak Gembala mengenai Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi orang berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa. Waktu kami sementara bercengkerama cerita-cerita, saya bilang begini, Yesus sangat mengasihi orang berdosa. Meskipun dia sangat membenci dosa, tapi dia sangat mengasihi orang berdosa. Saudara, singkat cerita, Om Agus yang tadi duduk ini, tiba-tiba dia menangis. Dia bilang, Pak Pendeta, kira-kira orang seperti saya ini bisa diampuni kah tidak? Saya bilang, Om, Alkitab bilang, marilah kita berperkara. Sekalipun dosa memerah seperti kermisi, akan diputihkan seperti salju. Sekalipun dosa memerah seperti kain kesumpah, akan diputihkan seperti bulu domba. Dengar baik-baik saudaraku, tidak ada sabun yang bisa mencuci dosa manusia, hanya sabun yang bernama darah Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Singkat cerita, kami cerita, beliau menangis. Beliau bilang, Pak Pendeta, saya mau bertobat. Dia punya anak di luar nikah, ada 9 anak. Dia punya ilmu ada 59 kurang 1 100. Dia menjadi penjahat yang hebat. Kasus ketapang tahun 98 di Jakarta. Dia potong lemak babi. Dia kasih ustadz alim ulama. Dia bilang kalau tidak makan leher putus. Saudara, hari itu dia bertobat. Saya naik ke hutan, saya pelayanan di hutan, khotbah di hutan, pelayanan di gereja-gereja di hutan, di pedalaman. Saya turun bulan berikut. Dia bilang, Pak Pendeta, tadi malam saya lihat Pak Pendeta di dalam air laut, dan Pak Pendeta pakai baju putih, dan saya dicelupkan ke dalam air. Itu artinya apa, Pak Pendeta? Saya bilang, Om Agus, Om harus dibaptis dan lahir kembali. Dia bilang, Pak Pendeta siap. Saya mau pergi sembahyang tapi saya tidak punya baju. Saya ambil baju, saya celana saya bilang, Om ini pakai pergi sembahyang. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bilang, Om potong rambut kasih pendek. Minggu depan saya balik, saya lihat rambut sudah cepak. Rambutnya gondrong, mukanya sangar sekali. Hari itu dia potong rambut, saya kasih dia baju dan pergi sembahyang. Sepanjang ibadah dia menangis tidak pernah berhenti. Minggu berikutnya dia bilang, Pak Pendeta, saya siap dibaptis. Kami bawa dia ke kali sungai terdekat di kampung itu, dan kami baptis dia. Waktu dia keluar dari air, dia bilang begini, Pak Pendeta, selama saya hidup di muka bumi ini, saya belum pernah merasakan apa itu cinta kasih, damai seperti hari ini. Kalau hari ini saya tidak pegang uang, saya berusaha bagaimana caranya saya bisa bobol orang punya toko emas untuk saya dapat emas dan saya jual jadikan uang. Tapi hari ini saya merasakan bahwa saya memiliki hidup yang baru. Dengarkan baik-baik saudaraku, Yesus setiap hari menanti kita. Engkau mau agama apa? Kristenkah, Islamkah, Hindukah, Buddhakah? Yesus tidak peduli apa agamamu, tapi Yesus datang bukan bawa agama, dia datang membawa hidup kekal, keselamatan bagi semua orang. Anda mau percayakan tidakkah? Saya cuma kasih tahu saja. Nanti kalau engkau mati, baru kau lihat di pintu surga siapa yang jaga pintu di sana. Haleluya. Alkitab saya dengan jelas-jelas berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Al-Quran dengan jelas berkata, jembatan Sirotol Mustaqim, yaitu Isa Al-Masih putra Maryam. Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja segala raja, Juru Selamat dunia. Kalau kemarin Joko Widodo Presiden Republik Indonesia sudah menggantikan kata Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, menjadi perayaan-perayaan nasional untuk libur nasional, itu artinya bahwa benar-benar Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat bagi Indonesia. Saudara dengarkan baik-baik, waktu sudah sangat singkat, waktu sangat dekat. Anda buka televisi, Anda buka TikTok, Anda buka YouTube, Anda buka snack video, Anda buka semua siaran-siaran di HP-mu dan lihat di luar negeri sana kebakaran hutan ratusan ribu hektar. Saudara melihat bagaimana badai menghantam Cina hancur-hancuran, bagaimana gempa bumi, tsunami, bahkan kemarin kalau gempa di Somla
laki 7,9 melanda Kepulauan Banda, Laut Banda. Tapi Somlaki aman-aman saja, Maluku Tenggara aman-aman saja, karena ada nama Yesus diserukan di kota ini. Ada doa-doa orang benar berseru atas kota ini. Artinya apa? Di mana nama Tuhan disebut, di situ Tuhan hadir dan memberkati negeri itu. Amin. Haleluya. Tapi ketika Tuhan geserkan keempat 7,9 itu sampai ke Turki, saudara lihat Turki apa yang terjadi. 46 sampai 48 ribu orang mati dalam sepersekian detik, orang mati. Yang anehnya bayi-bayi kok hidup, orang tuanya yang mati. Ada satu ibu sementara proses bersalin, masih darah, pusat masih sambung dengan anaknya, mamanya mati, anaknya hidup. Ada seorang umur 12 tahun, anak kecil umur 12 tahun. Waktu mereka tim SAR jalan cari-cari, panggil anjing pelacak, cium-cium, ada orang di sini. Waktu mereka panggil, halo, ada orang, dia bilang ada. Mereka tanya dia, bagaimana kau bisa hidup 3 hari ini? Dia bilang, setiap pagi dan sore ada seorang berpakaian putih, rambutnya panjang, dia kasih saya makan roti dan minum air putih setiap hari. Bukankah itu Tuhan Yesus yang datang? Dengar baik-baik saudaraku, Yesus sangat mengasihi kita semua. Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Dia sangat mengasihi Somlaki, dia sangat mengasihi Pulau Yambena, dia sangat mengasihi Seularu, dia sangat mengasihi negeri Maluku Tenggara. Saya datang jauh-jauh dari tanah Papua hanya untuk kasih tahu bahwa Yesus mengasihi Somlaki. Sekalipun saya asli Somlaki, tapi Tuhan bawa saya tinggal di tanah Papua untuk mempersiapkan Injil ini kembali kepada bangsa-bangsa yang lain. Amin. Anak muda, apa yang kau cari? Orang tua, apa yang kau cari? Cari apa? Sibuk dari pagi sampai malam cari apa? Apa yang kau cari dalam dunia ini sampai kau lupa Tuhan? Saya kalau lihat setiap hari pesawat terbang, dan terbang ke mana? Mobil tidak pernah berhenti bergerak, kapal di mana-mana bisa selalu berlayar, ojek datang dan pergi, orang sibuk semua. Tapi dan cari apa? Matius pasal 6 ayat 33 Alkitab berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amos pasal 5 ayat 6 Alkitab berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan cari di Betel dan cari di Gilgal. Amin. Haleluya. Yesaya 55 ayat 8 Alkitab berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama dia dekat. Setiap hari orang mati. Kami tinggal di Sentani itu, saya tinggal dekat rumah sakit daerah, namanya Rumah Sakit Yowari. Saya hafal persis mana bunyi sirene orang dalam keadaan darurat, mana bunyi sirene itu mobil jenazah. Kalau dia bunyi begini, wak, itu darurat. Itu pasti Rumah Sakit Dok 2 dan Dian Harapan. Kami di Jayapura. Dan kalau dia bunyi begini, Nino, oh itu jenazah. Itu kematian. Pertanyaannya sederhana, kemana dia pergi setelah dia mati? Anak muda kau dengar, kalau kau mati dalam keadaan overdosis narkoba, neraka. Kalau kau mati dalam keadaan seks bebas dan kau kena AIDS dan kau belum bertobat terima Yesus, neraka. Kalau kau mati dalam keadaan kau mabuk dan kau mati dalam kamarmu di pinggir jalan, dengar, neraka. Alkitab berkata dengan jelas, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Yesus berkata dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tapi kau datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mari saudaraku, hari ini kami datang, kami minta maaf, kami ganggu Anda punya jam makan, kami ganggu Anda punya jam santai, Anda punya telinga seperti terganggu. Tapi saya percaya Anda pulang, Tuhan akan bicara buat engkau. Saya percaya kau pulang dari tempat ini, Tuhan akan bergerak dalam hatimu. Tuhan akan memberikan kehidupanmu dengan luar biasa. Mari saudaraku, engkau sibuk untuk dunia ini, tapi jangan lupa Tuhan sebentar lagi akan datang. Haleluya. Alkitab berkata, dia datang seperti pencuri pada malam hari.
Haleluya. Amin. Amin. Matius bilang begini, di manakah terdapat pencuri yang kasih tahu buat tuan rumah, saya mau datang untuk mencuri barangmu di dalam rumahmu malam ini? Tidak ada. Tuhan datang seperti pencuri. Tapi Mazmur pasal 25 ayat 14 Alkitab bilang begini, Tuhan bergaul karib erat dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sebelum Tuhan hukum dunia dengan air bah, Tuhan bicara untuk Nuh. Sebelum Tuhan hukum dunia dengan api dan belerang di Sodom dan Gomora, Tuhan bicara untuk Abraham. Artinya bahwa ada orang-orang khusus di mana Allah masih berbicara sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu bagi sebuah negeri, bagi sebuah kota, bagi bumi ini. Siapa yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan melihat hari-hari hidupnya penuh dengan berkat, penuh dengan kasih sayang Tuhan. Haleluya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 Alkitab berkata, ada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara lihat hari ini, karena uang, suami jual istri, istri jual suami. Karena uang, anak jual orang tua jual anak. Perdagangan manusia semakin tinggi, semaraknya di mana-mana. Perdagangan alat-alat kehidupan tubuh organ tubuh manusia di mana-mana. Uang membuat manusia melupakan Tuhan. Hanya ada satu saingannya Tuhan di muka bumi ini, yaitu uang. Uang membuat orang lupa diri. Uang membuat orang lupa keluarga. Uang membuat orang melupakan segala-galanya. Tetapi dengar, Allah di dalam nama Yesus Kristus datang bukan membawa apapun di muka bumi ini. Dia hanya membawa keselamatan. Dia bilang begini, marilah kepadaku, kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya setiap kita yang membuka hati mendengarkan firman Tuhan, kita akan diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, waktu sudah sangat singkat. Kemarin baru Natal, orang bilang selamat tahun baru. Sekarang sebulan September. Saudara sadar tidak kalau waktu Tuhan singkat? Matius 24 ayat 22 Alkitab berkata, jikalau sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu akan dipersingkat. 24 jam yang dulu tidak seperti sekarang. Dulu orang tua kerja kebun pagi ke sore lama sekali. Sekarang ini cuma 2 meter babat, 3 meter babat, matahari semiring. Dulu keton tidur dari malam ke pagi tuh, kaget bangun bilang, mama sudah pagi kah? Mama bilang, nak tidur lagi, masih gelap. Sekarang keton taruh kepala sebentar, matahari sudah menyingsing. Ketong bukan hidup di 1 minggu 7 hari, tinggal 3 hari ketong hidup. Dulu hari Minggu ke hari Minggu lama, sekarang sebentar lagi sudah hari Minggu. Waktu Tuhan sangat singkat. Ingat, dosa akibatnya ialah maut, tapi kasih Allah dalam Yesus Kristus memberikan keselamatan dan hidup yang kekal. Jangan tunda, jangan tunda, jangan tahan langkahmu. Cepat berbalik, tinggalkan dosa supaya hidupmu dipulihkan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. Saya percaya bahwa hari ini ada undangan yang manis dari Tuhan buat engkau. Injil adalah undangan Allah. Injil itu adalah undangan Allah. Ketika Tuhan yang punya pesta, Dia serukan bahwa setiap orang di kota itu harus diundang. Mereka bilang kami sementara sibuk. Dia bilang apa? Pergi ke lorong-lorong, pergi ke pinggir-pinggir jalan. Kasih tahu mereka bahwa pesta segera dimulai. Saudara, Yesus segera datang. Yesus segera datang. Dia mau datang menjemput orang-orang yang mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Saudara, saya percaya Tuhan ada di sini. Dia sangat mengasihi kita semua. Bapakku berdoa bagi semua umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang sedang duduk di setiap pinggiran warung, di dalam warung, di taman, di wilayah ini. Hamba-Mu sangat terbatas untuk menguraikan isi hati Tuhan yang amat dalam ini. Tapi hamba sangat percaya bahwa Roh Kudus, Engkau mampu memberikan pengertian bagi setiap umat-Mu. Aku berdoa biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati. Roh Kudus meremukkan setiap hati. Pikiran yang picik Tuhan remukkan. Setiap hati yang menebal dengan kejahatan bentuk apapun, Tuhan robek setiap hati. Dan Tuhan pulihkan mereka, memberikan mereka rasa gentar, rasa haus, rasa lapar akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Berikan mereka rasa takut dan gentar kepada Tuhan.
Biarlah Roh Kudus Engkau bergerak dalam hati umat-Mu yang sudah mendengarkan Injil Kristus di malam hari ini. Tolong kami semua, berkati kami semua. Setiap suami dipulihkan, setiap istri dipulihkan, setiap generasi muda dipulihkan, setiap anak-anak muda dipulihkan, setiap orang yang berbuat dosa dipulihkan, yang jauh, yang jatuh, yang hancur, yang berdosa, yang berzina, yang berjudi, yang mencuri, yang buat apa saja malam hari ini. Kasih Allah melanda tempat ini. Kasih Tuhan melanda tempat ini. Tolong kami, jamah kami, berkati kami, pulihkan kami ya Tuhan. Memberkati jemaat GBI Hati Hamba yang sudah berkoordinasi untuk menyediakan acara ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Gembala sidang diberkati, hamba-hamba Tuhan diberkati, jemaat Tuhan diberkati. Bahkan semua pemilik-pemilik warung di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Janji firman-Mu, apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Sebab akibat kebenaran ialah ketentraman, kasih sayang, kemurahan Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami akan pulang sebentar. Biarlah shalom, biarlah damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Bapa di dalam Yesus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai dari saat malam hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom, 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 shalom. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.